Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para subscriber dimanapun kalian berada, terutama di DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini di sini di channel Amin CH akan membahas seputar tentang penerimaan peserta didik baru PPDB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tahun ini. Nah, di sini langsung dari website PPDB DKI Jakarta untuk informasi-informasi mengenai PPDB di tahun ini sudah kalian lihat di layar YouTube kalian. Nah, di sini nanti saya akan menerangkan beberapa peraturan-peraturan di PPDB tahun ini, prinsip dan dasar hukum di PPDB. Yang pertama, prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan berpihak pada anak. Dasar hukumnya di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, dan seterusnya. Nah, jalur PPDB di tahun ini yaitu yang pertama dari jalur prestasi. Jalur ini memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Misal prestasi akademik, nilai-nilai rapot, nilai-nilai perlombaan, dia selalu peringkat yang pertama. Terus maupun prestasi non-akademik, misal di bidang olahraga, seni, dan lain sebagainya. Yang kedua, jalur afirmasi. Nah, di sini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Misalkan yang mendapat bantuan sosial dan lain sebagainya. Yang ketiga, zonasi tempat wilayah ya, memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah, serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Nah, ini zonasi ya, tempat wilayah di sekitar rumah atau tempat tinggal calon peserta didik. Nah, sekolahnya dekat gitu. Yang keempat, pindah tugas orang tua dan anak guru. Memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Nah, pindah tugas ini misalkan orang tuanya jadi tenaga kesehatan atau dari pihak militer, polisi, TNI, dari Riau ke Jakarta atau mungkin dari Kalimantan ke Jakarta. Nah, ini bisa membawa surat tugas pindah orang tua atau pindah tugas orang tua atau serta anak guru. Nah, persyaratan untuk yang SD yang pertama berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022, memiliki akte kelahiran, surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang, tercatat dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. SMP berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022, lulus SD atau bentuk lain yang sederajat atau tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. SMA berusia maksimal 21 tahun
pada tanggal 1 Juli 2022, lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran. SMK berusia maksimal 21 tahun, tanggal 1 Juli 2022, lulus SMP atau bentuk terjanda yang lain sederajat tercatat dalam KK, dan calon peserta didik baru yang disabilitas memilih kompetensi keahlian menyesuaikan dengan karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih. Nah, ini ya syarat-syaratnya ya. Siapkan akte dan KK ya. Nah, itu doang syarat-syaratnya. SD, SMP, SMA, SMK. Nah, data calon peserta didik baru dan daya tampung. Nah, ini ya. SD atau MI jumlahnya belum tahu ya. Total daya tampung 90.941. Nah, ini untuk SD ya. Untuk SMP jumlah calon peserta didik baru itu 125.930. Total daya tampungnya hanya 71.993. Presentasi 57,17%. SMA atau MA, SMK itu 121.855. SMA daya tampungnya 29.765. SMK 19.026. Presentasinya 40%. Nah, jenjang SD total daya tampung untuk rincian daya tampung ya, dari jalur afirmasi, prestasi, zonasi, dan pindah tugas orang tua. Nah, ini afirmasi daya tampungnya 22.735, zonasi 66.387, dan pindah tugas orang tua 1.819. Jadi paling banyak berarti di zonasi ya. SMP juga sama daya tampungnya, untuk prestasi 16.000, afirmasi 17.000, zonasi 35.000, dan pindah tugas orang tua 1.400. SMA 29.000 daya tampungnya, pembagian rincian daya tampungnya 6.000 prestasi, 7.000 afirmasi, 14.000 zonasi, dan pindah tugas orang tua 595. Untuk daya tampung SMK prestasi 10.000, afirmasi 8.000, zonasi enggak ada ya. Pindah tugas orang tua 381. Nah, ini perbandingan kuota jalur PPDB 2022 ini dengan Undang-Undang 1 tahun 2021. Nah, ini zonasi jalurnya 73% ya. Nah, SMP 50%, 50%, SMK kosong, afirmasi, pindah tugas orang tua. Nah, untuk prestasi non akademik ini jika ada sisa kuota untuk yang naik SMP ya, ada sisa kuota prestasi akademik. Nah, ini rinciannya. Nah, perbandingan tiap jalur PPDB tahun dengan sekarang. Nah, ini prestasi contoh pada personil nilai raport, pembuatan penghargaan, dan peringkat top teori untuk akreditasi. Nah, ini ya PPDB 2022. Tergantung akreditasi sekolah, akreditasi A, B, atau C. Nah, semua ini ada di video yang lain, bisa kalian cek di video sebelum-sebelumnya ya. Karena ini emang channel untuk membahas PPDB. Afirmasi jenjang SMP, SMA, afirmasi berdasarkan udah kedua, jika jumlah pendaftar melebihi tampung, maka dilakukan seleksi menggunakan zonasi dan sekolah dan waktu mendaftar. Zonasi. Nah, jalur prestasi nih. Jalur prestasi, kriteria seleksi jalur prestasi, nilai raport, persentil nilai raport di sekolah asal, prestasi bidang akademik, sertifikat kejuruan. Nah, ini ya presentasinya. Jalur afirmasi ini jalur yang khusus untuk anak panti, anak penyandang disabilitas, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena COVID,
anak penerima KJP plus sekaligus penerima PIP kecuali yang SD belum ada ya. Konfirmasi prioritas kedua untuk yang anak penerima KJP plus yang masih aktif terdaftar dalam DTKS, anak dari pengemudi Jaklingko itu yang Transjakarta, angkot itu ya. Terus anak dari penerima kartu kerja Jakarta KPJ. Mekanisme seleksi afirmasi yang SMP SMA seperti prioritas yang kedua jumlah pendaftar lebih dari tampung maka dilakukan seleksi menggunakan zonasi. Jalur zonasi. Nah, ini peluang calon peserta didik ditentukan oleh kedekatan domisili dengan kelurahan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah. Data empiris sebaran daya tampung SD negeri cukup memadai. Zonasi SMP SMA CBD yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah atau CBD yang berdomisili di RT yang berwawasan langsung bersinggungan dengan RT sekolah. Nah, ini zonasi yang paling ini ya, paling banyak daya tampungnya. Ini contoh nih ya, contoh kita. Nah, ini contohnya nih. Ini PPDB yang tahun sekarang ini ya. Nah, jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, guru memilih tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. Orang tua mendapat surat penugasan di instansi lembaga kantor atau perusahaan yang bekerja paling lama 10 tahun sebelum awal tanggal. Nah, PPDB bersama atau pelibatan sekolah swasta. Nah, ini program-program baru ya seperti tahun kemarin ini. Daya tampung yang terdapat pada sekolah negeri masih kurang terutama dari sektor desain mandiri. Nah, ini biasanya ini untuk SMA dan SMK karena keterbatasan ruang dan tempat di DKI Jakarta ini, makanya ada PPDB bersama atau kolaborasi ya antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, jumlah sekolah PPDB bersama tahun 2022 ini ada 108 sekolah, SMK 152 sekolah, jumlahnya ada 260 sekolah, daya tampungnya ada 6.909 ya. Backup daya tampung SMA PDB bersama berdasarkan wilayah. Nah, ini ya, ini daya tampungnya. Backup daya tampung SMK-nya. Nah, timeline PPDB nih, ini jadwalnya ya, teman-teman semua. Untuk SMP, SMA, SMK 17 Mei sampai 14 Juni pra pendaftaran. Nah, untuk prestasi afirmasi prioritas 1 PPDB bersama tahap 1, prestasi PPDB bersama tahap 1 SMK 13 sampai 17 Juni. Afirmasi P2 nah ini 20 sampai 24 Juni. Tahap ketiga nah SD 20 Juni sampai 1 Juli. SD yang tahap ketiga ini 4 sampai 8 Juli. Nah, pengajuan akun mulai SD 17 Mei, SMP 23 Mei, SMA, SMK 30 Mei. SD, SMP, SMA, SMK untuk pendaftaran 13 Juni sampai 1 Juli. Zonasi untuk SD jadwalnya 13 sampai 17 Juni. SMP, SMA 27 Juni sampai 1 Juli. Ini ya, mekanisme pra pendaftaran. Pertama, isi formulir, unggah dokumen, cetak bukti ajuan, memantau hasil verifikasi dan cetak bukti pra pendaftaran baru finish. Nah, untuk cara-caranya bisa nanti lihat di tutorial-tutorial yang nanti akan saya share di video selanjutnya ya. Nah, ini aktivitas yang pertama pendaftaran mekanismenya aktivasi token ya. Di BPDB Jakarta Go.id melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi utama peserta dan token mengaktifkan token dengan password setelah aktif token pilih sekolah tujuan. Nah, ini seperti ini ya. Baru nanti pemilihan sekolah, hasil seleksi dan lapor diri. Nah, ini ada layanan informasi PPDB di DKI Jakarta. Bisa dilihat ya di media sosial dan posko-posko dinasnya. Nah, ini mohon dukungan sudah ini.
Baik, terima kasih semuanya. Semoga kalian sukses untuk PPDB di tahun ini. Semoga berhasil dan semoga diterima di sekolah yang dituju, dan apa yang menjadi cita-cita kalian bisa tercapai. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.